Perkenalkan, nama saya Muhammad Tafai Manul Hakim dengan NIM 25131 sebagai Ketua TM5. Saya Datul Jana dengan NIM 25101. Saya Elsa Ulan Ramadhani dengan NIM 25118. Saya Emre Kirisdawan dengan NIM 25130. Saya Alicia Tiara Anaya dengan NIM 25106. Pengertian VirtualBox. VirtualBox adalah software virtualisasi yang memungkinkan pengguna menjalankan beberapa sistem operasi di satu komputer secara bersamaan. Misalnya menjalankan Linux di dalam Windows. Selanjutnya adalah pengertian Android. Android adalah sistem operasi berbasis Linux yang dikembangkan oleh Google untuk perangkat seperti smartphone, tablet, dan smartwatch. Sistem ini bersifat terbuka atau open source, sehingga pengembang dapat membuat dan memodifikasi aplikasi dengan bebas. Selanjutnya adalah pengertian OS Linux. Sistem operasi Linux adalah jenis sistem operasi komputer yang bebas dan sumber terbuka, didistribusikan di bawah lisensi GNU (General Public License) yang memungkinkan pengguna untuk mengunduh, menginstal, dan mengubah kode sumber sistem operasi secara gratis. File ISO Android 8 berfungsi sebagai media instalasi sistem operasi Android di dalam aplikasi VirtualBox. File ISO tersebut berisi salinan lengkap sistem operasi Android versi 8 atau Oreo, termasuk kernel, sistem file, dan aplikasi bawaan yang digunakan untuk memboot dan menjalankan proses instalasi Android di mesin virtual. Dalam proses instalasi, file ISO inilah yang berperan menjadi DVD installer atau flash disk bootable sehingga memungkinkan pengguna untuk memasang sistem Android di komputer tanpa menghapus sistem operasi utama. Kemudian, fungsi VirtualBox adalah sebagai alat untuk membuat dan menjalankan sistem operasi secara virtual di dalam komputer utama dengan VirtualBox. Pengguna dapat menginstal, menguji, dan mempelajari berbagai sistem operasi termasuk Android 8 tanpa mengganggu sistem utama. Android 8 atau Oreo memberikan beberapa fitur-fitur utama. Yang pertama, Picture-in-Picture atau PIP untuk menonton video sambil buka aplikasi lain. Yang kedua, ada Notification Channel untuk menonton notifikasi per kategori aplikasi. Yang ketiga, ada Notification Dots, yaitu titik di icon jika ada notifikasi baru. Yang keempat, ada Background Minutes, yaitu aplikasi latar belakang dibatasi agar hemat baterai. Yang kelima, ada Autofill API, yaitu isi otomatis username dan password, dan lain-lain. Kenapa kelompok kita memilih Android 8? Karena Android 8 atau Oreo sudah memiliki fitur-fitur keamanan dengan Google Play Protect dan peningkatan kinerja dari konektivitas dan penyempurnaan antarmuka pengguna. Untuk konfigurasi peningkatan CPU dan RAM agar kinerja lebih efektif dan efisien dan cepat. Sebelum kita menginstal Android 8, kita diharuskan untuk membuat virtual mesinnya. Untuk membuat virtual mesin, kita klik new. Sebelum kita membuat virtual mesin, kita disuruh untuk memberi nama untuk virtual mesinnya. Terserah kita untuk memberi nama apa aja. Nah, setelah kita memberi nama, kita memilih ISO image. Untuk ISO image kita memilih Android kali 86 64 bit. Nah, 8 itu artinya adalah Android 8. Untuk OS kita memilih Linux dan OS distribution kita memilih Oracle Linux. Karena Oracle Linux adalah sistem operasi yang open source. Kenapa ya? Android itu base-nya juga dari Oracle Linux. Setelah itu kita klik finish. Nah, setelah kita klik finish, di tema kita juga mengkonfigurasi dengan meningkatkan dari RAM dan CPU. Untuk meningkatkan RAM dan CPU, kita klik setting, terus ke sistem motherboard. Nah, base memory itu bisa menjadi RAM. Base memory kita tingkatkan menjadi 4000 MB. Nah, untuk menambah CPU kita ke menu prosesor. Kita tambahkan CPU menjadi 2 saja. Nah, lalu klik OK. Nah, setelah kita membuat mesin virtualnya, kita ke tahap instalasi. Pilih mesin virtual yang kita buat tadi dan klik start. Tunggu hingga mesin virtual berjalan. Nah, untuk jika keluar menu seperti ini, kita pilih installation, install Android kali 86 kepada hard disk. Enter. Nah, di sini kita disuruh untuk membuat partisi hard disk. Nah, pilih yang create, enter. Kita tidak menggunakan GPT. Kita pilih no, enter. Nah, di sini kita dikasih modul CLI. Kita klik aja new, enter. Primary, enter lagi. Untuk size-nya kita menggunakan semua
semua kapasitas yang ada di hard disk kita dan klik bootable, enter. Setelah flashnya keluar mode boot, kita ke menu write, klik yes, ketik yes, enter. Tunggu hingga membaca tabel dari partisi. Jika tabel dari partisi sudah terbaca, kita bisa langsung quit, enter. Nah, di sini sudah keluar SDA unknown sebesar 20 GB. Kita pilih itu, lalu klik OK. Nah, di sini kita akan memformat dengan format ext4. Pilih ext4, lalu OK, enter. Nah, kita disuruh untuk mengonfirmasi apakah kita mau memformat SDA1 ke ext4. Kita pilih yes, enter. Tunggu hingga format selesai. Nah, setelah format selesai, kita disuruh untuk menginstal bootloader. Kita pilih yes saja, enter. Yes. Nah, tunggu hingga instalasi grup bootloader selesai. Nah, jika keluar seperti ini, jangan langsung kita klik reboot. Kita lepaskan dulu file ISO-nya agar nanti jika kita membuka lagi tidak kembali ke menu install lagi. Kita pilih device, klik optical drive tersendiri. Nah, remove this from virtual drive. Jika keluar seperti itu, kita klik aja force amount. Nah, setelah kita force amount, langsung kita reboot saja, lalu klik enter. Nah, tunggu hingga rebooting selesai. Jika keluar seperti ini, kita enter saja untuk memilih Android 8-nya. Nah, tunggu hingga mendetect Android 8. Nah, jika keluar seperti ini, berarti instalasi Android 8 kita telah sukses. Nah, jika booting selesai, kita disuruh untuk men-setup Android kita. Kita start saja untuk men-setup. Kita connect ke Wi-Fi, kita skip saja untuk connected to Wi-Fi. Continue. Tunggu hingga sedikit. Nah, untuk date and time, kita bisa mengadjust dari dimana kita tempat tinggal. Tapi kita menggunakan Eastern Standard Time saja sesuai pedoman kehidupan. Next. Nah, ini untuk mengasih user nama dari Android kita atau username. Kita klik next. More. I agree. No thanks. Kita lewati saja ini. Nah, untuk launcher kita menggunakan launcher 3 saja. Dan pilih always. Jika sudah kita setup, ini adalah tampilan dari Android 8. Dimana di sini kita bisa mengeksplor apa saja yang bisa kita cari di Android 8 atau explore fitur-fitur dari Android 8 dari Wi-Fi, Bluetooth dan lain-lain. Tapi ini cuma VirtualBox. Jadi kita gimana ya? Ya itulah. Menek ke itu. Kita bisa mengakses Wi-Fi dengan virtual Wi-Fi ini. Dari hasil praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa proses instalasi Android 8 menggunakan VirtualBox berhasil dilakukan dengan memanfaatkan file ISO Android 8 sebagai media instalasi sistem operasi. VirtualBox berfungsi sebagai wadah virtual yang memungkinkan sistem Android dijalankan di komputer tanpa mengganggu sistem utama. Penambahan konfigurasi CPU dan RAM berperan penting dalam meningkatkan kinerja dan stabilitas sistem Android yang dijalankan secara virtual. Semakin besar sumber daya CPU dan RAM-nya, maka semakin lancar pula sistem Android yang dapat beroperasi. Dengan demikian, praktikum ini menunjukkan bahwa penggunaan VirtualBox dengan pengaturan sumber daya yang tepat dapat menjadi alternatif efektif untuk menjalankan dan mempelajari sistem operasi Android di lingkungan komputer.